negara legend yang disebutkan dalam Injil, ya, Sofir atau Ofir, itu Suvarna Bhumi. Negeri Ujung Medini sebetulnya tak memiliki peradaban hebat di masa lampau. Itu sebabnya Malaysia selalu kebingungan mengumpulkan bukti sejarah dan sibuk mengklaim budaya tetangga. Orang awam pun paham, peradaban masa lalu itu bersumber antara lain dari budaya suku-suku yang hebat. Nah, Malaysia tak punya hal ini karena suku Melayu juga dari Sumatera. Semua suku yang hebat di Malaysia datang dari Indonesia. Sumber peradaban yang lain adalah kerajaan. Malaysia juga tak punya kerajaan besar. Yang agak lumayan hanya Kesultanan Melaka. Itu pun yang mendirikan orang Palembang. Melaka pun hancur lebur diserang Portugis. Dan tak ada bukti Melaka punya armada laut yang hebat. Lalu ada lagi Kerajaan Kedah Tua. Kabarnya batunya sangat tua. Tapi tidak ada bukti sama sekali peradaban hebat, apalagi sampai berpengaruh di Asia Tenggara. Nah, satu-satunya yang tersisa adalah bahasa Melayu, tapi itu pun berasal dari Sumatera, bahkan sejak zaman Sriwijaya. Karena itu, Malaysia amat mati-matian urusan bahasa Melayu. Jangan heran bila mereka kemudian bikin konsep ilusi alam Melayu. Tujuannya biar semenanjung Malaysia tampak hebat, karena akan bercampur baur dengan peradaban Indonesia. Orang Malaysia pun merasa paling memiliki Sriwijaya, padahal bukti-bukti sejarah jelas bahwa kerajaan ini berada di Palembang. Berkaitan dengan peradaban masa lampau, ada seorang ahli bahasa Indonesia dari Rusia, bernama Tatiana Denisova. Dia kemudian dibajak menjadi ahli bahasa Melayu dan seringkali juga bicara mengenai tamadun Melayu. Lucunya, dia justru lebih banyak menggambarkan kehebatan nenek moyang Indonesia. Berikut ini videonya. Dalam sumber-sumber sejarah Greek dan Latin purba, daripada kurun kedua Masehi, Java dan Sumatera disebutkan sebagai Pulau Emas dan juga Pulau Perak. Pada beberapa batu nisan Pali dan Sanskrit, Indonesia dinamakan sebagai Suvarna atau Suvarna Bhumi atau Suvarna Dwipa. Pandangan berbagai ilmuwan, tak negara Khrissa, negara emas, ya, sebuah negara daripada legend, dan juga satu lagi negara legend yang disebutkan dalam Injil, ya, Sofir atau Ofir, itu Suvarna Bhumi atau Suvarna Dwipa. Bukan sejak zaman purba mereka terlibat dalam perdagangan. Dan jalan perdagangan dikeliling itu lautan, ya, itu menurut pandangan seorang ilmuwan Rusia, Kulanda nama dia, terdapat bukti bahwa penduduk Nusantara mempunyai hubungan lautan dan pelayaran dengan Timur Tengah, Afrika, India, Madagaskar, Mediterranean Sea dan sebagainya, ya, sebelum Masehi. Sebelum dunia terbuka, ya, sebelum Masehi. Sebelum Masehi lagi. Salah satu ilmuwan daripada Indonesia juga menegaskan bahwa walaupun kita tidak mampu memastikan tarikh yang tepat bila pelayaran itu mulai, ya, atau sekurang-kurangnya menurut pandangan mereka, ya,
sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. 2000 tahun artinya sudah 4000 tahun dahulu. Ya, betul. Orang penduduk di sini memang sudah berlayar dan berniaga bukan hanya di kawasan lautan sendiri, tapi juga kepada Madagaskar, Formosa, New Zealand, dan sebagainya. Ya, Bercina mencatatkan kehadiran kapal-kapal yang sangat besar, sekitar 50 meter panjang, ya, yang boleh membawa kargo seberat antara 250 sehingga 1000 ton, dan penumpang seramai 600-700 orang. Ada orang disebutkan bahwa ada kapal-kapal besar yang boleh membawa 1000 orang sekaligus. Ya. Dalam ilustrasi video itu, Profesor Tatiana juga memaparkan bahwa selepas menaklukkan Melaka, Portugis menemukan peta seorang kapten Jawa. Afonso de Albuquerque menulis bahwa dalam peta Kapten Jawa itu ada peta Tanjung Harapan, Portugal, Brazil, dan Laut Merah. Data lain menunjukkan ahli geografi Yunani juga menyebut adanya kapal besar yang datang dari tempat yang lebih timur dari India. Terima kasih ya teman-teman sudah Oke teman-teman ya, demikian satu ulasan video dari Tren Publika dengan judulnya Profesor Rusia tunjukkan kehebatan sejarah Indonesia ke Malaysia. Kita tahu Malaysia sering membahas persoalan sejarah Melayu, tapi sepertinya apa yang dijelaskan oleh orang-orang Malaysia ini justru semuanya itu sebenarnya merujuk ke wilayah yang sekarang itu Indonesia. Karena kita tahu di Malaysia sendiri, kalau kita melihat secara fakta, bukti, itu jarang banget peninggalan tempo dulu yang sudah tua. Dan hanya ada beberapa yang mereka klaim itu sebagai peninggalan yang tertua. Tetapi dengan melihat daripada bukti-bukti yang mereka tampilkan, itu tidak sebanding dengan bukti arkeologi yang ada di Indonesia. Demikian teman-teman ya, satu ulasan dari Tren Publika, satu ulasan yang menarik. Dan menurut teman-teman gimana? Silakan teman-teman bisa berkomentar. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, juga subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.